Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi grafika komputer proyek akhir. Kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ramadan Ridho Ar-Rahman dengan NIM 11, dan teman saya Askia Nurulita dengan NIM 25, dan Sofyan Rizky Afandi dengan NIM 31. Sebelum membahas tentang proyek, saya akan menjelaskan materi kaidah tangan kanan yang sangat berguna untuk penentuan titik koordinat pada proyek Grafikom kali ini. Jika X positif ke kanan, maka Y positif ke atas, dan Z positif ke arah kita. Inilah kaidah tangan kanan yang kita gunakan untuk penentuan titik koordinat selanjutnya. Lalu di sini saya akan membahas header files dan source files. Bahasa C++ itu bisa dipanggil menggunakan header files yang telah kita buat pada files ini, files header, yaitu ada chair, chair.h, cupboard.h, dan sebagainya. Pertama-tama kita bisa mengetahui bagaimana sistem header ini bekerja, yaitu melalui chair ini. Kita klik chair.h, di mana kelas chair ini merupakan kelas dari H, lalu public, yaitu merupakan akses specifier, di mana akses ini dapat, di mana public ini dapat diakses pada seluruh kode sumber. Lalu ada method function declaration, yaitu void drawChair. Void ini tidak menghasilkan return. Jangan lupa untuk menginkludkan library di setiap header, yaitu library yang kita gunakan adalah library glut dan free glut. Untuk pemuatan objeknya sendiri, kita melihat melalui ini, chair.cpp. Void chair, yaitu kita panggil kelas drawChair. Lalu kurung siku ini berfungsi untuk menuliskan kode sumber yang akan kita buat, yaitu buat bentuk kursi ke dalam kelas utama. Di sini kami menggunakan GL Quads dan GL Quads untuk membuat persegi atau persegi panjang yang nantinya bisa dibentuk model 3D, khususnya balok biasanya. Lalu ada juga cupboard.header. Ini juga sama, kami hanya menggunakan bentuk-bentuk simetris, khususnya persegi panjang dan juga persegi untuk membentuk suatu yang kotak. Lalu ada self, juga sama. Di sini ada snowman, di mana snowman ini kami menggunakan glut solid sphere untuk membuat lingkaran yang bisa kita panggil nanti ke dalam classroom. Lalu ada juga table, window, dan juga fan, kipas angin. Fan ini kita menggunakan rotation angle, di mana tiap detiknya akan berputar sebanyak 1,5 derajat. Di sini akan dimuat ulang ke dalam kelas utama. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya pada kelas utama. Oke, silahkan Mas Yayan. Baik, selanjutnya masuk pada classroom.cpp. Nah, pertama-tama di classroom.cpp ini sendiri, kita akan memanggil atau mengincludekan library yang diperlukan. Nah, seperti AStream, math.h, string.h, kemudian yang utama juga terdapat gl glut.h, gl free glut.x.h. Kemudian kita juga akan memanggil header filenya, yakni chair.h hingga self.h yang telah dibuat sebelumnya. Dan kemudian
kita akan mendefinisikan atau membuat lebar dan tinggi dari layar itu sendiri, yakni 1000. Kemudian di bawahnya terdapat angle rotation. Nah, ini sendiri mengatur angle dari kamera. Kemudian di bawahnya juga terdapat actual vector representing. Nah, di sini mengarahkan atau memberikan arah pada kamera. Selanjutnya, di bawahnya terdapat posisi kamera. Dan yang di bawahnya float half width itu merupakan dan digunakan untuk pergerakan dari mouse. Kemudian di bawahnya, void interact with snowman, itu merupakan interaksi dengan snowman-nya. Nah, ketika kita nantinya ketika sudah dijalankan mendekati snowman, maka akan menghadirkan atau menampilkan string, yakni Halo Ramadan Ridha Rahman. Seperti itu. Selanjutnya, nah di bawahnya lagi terdapat render scan. Nah, di sini sendiri akan menampilkan proses render dari scan-nya itu sendiri. Selanjutnya masuk pada draw floor. Nah, di sini akan menggambarkan dari lantainya. Kemudian juga terdapat dari dindingnya, wall, dari tembok arah utara yang ini, dan nilai Z tidak ada yang berbeda. Kemudian ada shadernya juga, dan di bawahnya terdapat GL color. Nah, ini berfungsi untuk memberikan warna. Dan di bawahnya kembali terdapat wall lagi, namun yang di sini dari arah barat, tembok arah barat. Kemudian terdapat sekat tembok berfungsi menjadi sekatnya. Kemudian yang di bawah terdapat wall with door, yakni tembok yang ada pintunya. Nah, itu merupakan code-nya. Nah, selanjutnya, tembok yang terakhir ini yang dari arah timur. Kemudian selanjutnya terdapat sekat juga, dan selanjutnya paling bawah masuk pada draw prof chair, yakni membuat objek dari chair class, dan ini memanggil dari class chair itu sendiri, memanggil metode yang dibuat oleh objek prof chair. Ini menggunakan prof chair.draw chair. Kemudian table prof table, sama halnya seperti tadi, ini juga memanggil metode yang dibuat oleh objek prof table, yakni prof table.draw table. Selanjutnya draw student chair. Nah, untuk draw student chair ini sendiri akan menggambarkan dari kursi dari muridnya nantinya. Nah, ini sendiri menggunakan perulangan for, di mana kita tidak perlu menginputkan satu-satu, jadi akan tampak langsung banyak, 4x4 seperti itu. Dan selanjutnya, sama halnya seperti tadi, draw student table. Nah, ini merupakan code untuk membuat meja dari muridnya. Nah, di sini juga akan selain pemanggilan akan digunakan perulangan for untuk membuatnya. Selanjutnya, draw cupboard, atau di sini seperti lemari. Nah, seperti itu untuk code-nya. Kemudian yang di bawah blackboard-nya atau papan tulisnya. Kemudian floor pattern ini membuat motif pada lantai. Kemudian di bawahnya ada code untuk Windows atau jendelanya, dan yang di bawah yakni code untuk menggambarkan atau menampilkan dari snowman. Bawah kemudian lagi. Nah, di sini merupakan proses dari special key, di mana kita dapat menggunakan key arah panah kiri untuk menggerakkan kamera ke kiri, dan panah ke kanan untuk menggunakan ke kanan, panah ke atas untuk ke depan, dan ke bawah untuk ke belakang. Kemudian selain menggunakan anak panah itu, kami di sini juga membuat proses normal key, yakni dengan memanfaatkan keyboard huruf W, A, S, D, di mana W merupakan untuk maju, S untuk mundur, A untuk ke kiri, dan D untuk ke kanan. Selanjutnya, nah di sini terdapat proses movement atau pergerakan dari mouse-nya atau kursor. Nah, untuk code-nya dapat dilihat di bawah itu, dari mouse X hingga sin Y angel. Selanjutnya, change size. Jadi
change size. Nah, untuk code-nya dapat dilihat seperti itu. Selanjutnya pada animate. Nah, untuk animasi ini sendiri, animate. Nah, untuk animasi ini sendiri, ya ini berfungsi untuk merotasi fan atau melakukan gerakan animasi pada fan-nya tadi, atau kipas angin. Kemudian, nah ini glut, init glut. Nah, itu merupakan fungsi untuk create window-nya dan register callback-nya. Kemudian di bawahnya terdapat OpenGL init, yakni GL enable GL deep test. Dan di bawahnya juga terdapat processing dari cycle dari pemasukan glut, yakni glut main loop. Kemudian akan kami jalankan, dan untuk penjelasan dari tampilannya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Askia Nurul. Baik, saya akan menjelaskan hasil running dari proyek kami, yaitu berupa ruang kelas yang berukuran persegi dengan sekitar 20 titik koordinat dan tinggi sekitar 7 titik koordinat. Pada ruang kelas kami terdapat beberapa objek, di antaranya adalah meja dan kursi guru dan murid, kemudian papan tulis, almari, kipas angin, jendela, hiasan dinding, dan snowman, di mana penempatan objek tersebut menggunakan kaidah tangan kanan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dalam pembuatan opsi, seperti pada pembuatan meja dan kursi ini, kami menerapkan pemrograman berorientasi objek yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga kami mampu memanggil semuanya secara langsung. Dan kami juga menggunakan looping agar meja dan kursi tersebut tertata secara terstruktur. Selanjutnya, untuk kipas angin sendiri, kami juga menerapkan looping, yaitu GL quad strip, sehingga mampu bergerak. Kami berhasil menerapkan pencahayaan yang berasal dari jendela sebelah kiri, dan hal tersebut dapat dilihat dari warna sisi kursi yang menghadap ke jendela lebih terang daripada warna sisi kursi lainnya. Kemudian kami juga menggunakan vertex, yaitu garis-garis halus, sehingga pada sudut ruangan, sehingga sudut ruangan kelas tersebut dapat terlihat lebih jelas. Namun kami belum berhasil menerapkan tekstur karena terdapat kesalahan pada library glad dan glut yang tidak dapat digunakan secara bersamaan. Namun kami menambahkan beberapa fitur, seperti pada snowman di jendela, di mana jika kita mendekati snowman pada posisi yang telah ditentukan, snowman tersebut akan menampilkan string seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kami juga menggunakan shader pada bagian kayu di papan tulis. Dan kontrol kamera kami menggunakan mouse dan keyboard. Untuk keyboard sendiri, kami menggunakan tombol panah dan beberapa huruf, seperti tombol panah atas dan huruf V, itu untuk maju. Kemudian panah kanan dan huruf D untuk ke arah kanan. Kemudian panah kiri dan huruf A itu untuk ke arah kiri. Serta panah bawah dan huruf S itu untuk ke belakang. Untuk
kontrol mouse sendiri, Remy dapat memperlihatkan kamera ke atas, ke bawah, dan ke samping kanan dan kiri. Sekian presentasi hasil tampilan proyek kami. Saya kembalikan ke Rito. Baiklah, apabila dari kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.